Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar hari ini? Masih semangat untuk melanjutkan pelajaran kita di muatan pembelajaran PKN di jam terakhir ini ya. Oke anak-anak kelas 4, silakan persiapkan buku kalian ya. Buku tulisnya supaya nanti kalau ibu menjelaskan ada catatan kalian ya. Jangan hanya didengarkan atau hanya di skip, hanya mencari tugas ya. Tapi mari dijelaskan penjelasan guru-guru yang sudah dibagikan di video pembelajaran ya. Jangan hanya ibu yang dengarkan, tapi semua guru-guru yang membagikan video pembelajaran sama kalian itu harus diikuti supaya ada yang kalian dapat. Oke, anak-anak kelas 4, pagi hari ini kemarin kita sudah membahas mengenai sila kelima Pancasila ya. Kamu sudah mempelajari makna dari simbol sila kelima Pancasila, kemudian maknanya apa saja. Kemudian kemarin ibu sudah memberikan tugas sama kalian tentang pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada banyak ya. Kalau kita pernah melihat orang menolong orang lain, itu sudah masuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Di rumah ya, kamu menjalankan kewajiban kamu, rajin membantu orang tua ya, mencuci piring atau menyapu, itu berarti kamu menjalankan kewajiban kamu. Nah, untuk mendapatkan hak kalian, tentunya kalian melakukan kewajiban tersebut ya. Mau disayang oleh orang tua, pastinya kita harus dengar-dengaran. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, kemudian ada pelanggaran ya. Pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, contohnya di sini kamu membantah orang tua, itu berarti kamu tidak memperhatikan atau tidak memberikan kepedulianmu terhadap orang tua kamu. Oke, itu contohnya ya, sedikit ibu jelaskan. Nah, untuk pagi hari ini karena kemarin ibu agak sedikit melangkai karena ibu akan mengaitkan di buku tematik 4E tentang pahlawanku. Nah, pagi hari ini di halaman 38, silakan buka bukumu halaman 38. Di situ menjelaskan hubungan antara sikap kepahlawanan dengan pengamalan sila Pancasila. Kemudian, maaf ya ibu buka buku. Kemudian di situ di halaman 62 menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua topik ini atau kedua pokok bahasan ini itu membahas mengenai tokoh-tokoh pahlawan ya, yang menunjukkan nilai Pancasila. Oke, anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 4, sorry ya. Anak-anak kelas 4, coba perhatikan di sini ibu akan menjelaskan beberapa pahlawan ya yang patut kita contohi dan patut kita tiru karena mereka menerapkan sikap kepahlawanan mereka dengan kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Oke, coba perhatikan di sini ada beberapa ya. Nah, contohnya di situ ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro mungkin di pembelajaran bahasa Indonesia nanti kalian akan disuruh membaca di halaman 37 itu di situ. Nah, kalian harus tahu sedikit tentang Pangeran Diponegoro ini. Dia itu tidak dapat bekerja sendiri atau melawan penjajah oleh dirinya sendiri, tapi dia membutuhkan kerjasama dan dukungan dari masyarakat yang ada di Pulau Jawa pada saat itu ya, atau khusus di daerah yang dia pimpin saat itu. Jadi Pangeran Diponegoro ini menunjukkan sikap kerjasama. Nah, dari sikap kerjasama itu menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi sikap dari Pangeran Diponegoro ini menunjukkan nilai sikap sila ketiga Pancasila, di mana di situ karena Pangeran Diponegoro menunjukkan sikap kerjasama dalam melawan penjajah pada saat itu. Kemudian dia pantang menyerah. Nah, toleransi. Kemudian dia suka membantu atau saling membantu. Kemudian kalau di buku kamu ya, coba perhatikan yang ibu bilang tadi halaman 62. Di situ kita akan mempelajari tentang menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, kemarin ibu sudah berikan tugas mengenai
pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada pelanggarannya. Tentunya kalian sudah bisa paham seperti apa. Nah, di sini ya, di situ kalau kamu baca halaman 61 ini, ayo berdiskusi. Di situ salah satu tokoh di situ yang dijelaskan adalah Dewi Sartika dari Jawa Barat ya. Dewi Sartika dari Jawa Barat, sikap yang patut dicontoh dari sikap Dewi Sartika ini itu tingkat kepeduliannya sangat kuat. Kenapa? Nah, coba perhatikan ya. Dewi Sartika ini dulu disekolahkan oleh orang tuanya di Belanda. Nah, tentunya Belanda dengan Indonesia saat itu sangat berbeda budaya. Tapi, nah itu tidak membuat Dewi Sartika untuk berubah, tidak. Setelah dia sudah berhasil, dia pulang ke Indonesia dengan memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Nah, saat itu dia memperjuangkan atau dia peduli menyumbangkan kemampuannya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat ya, khususnya bagi kaum wanita pada saat itu ya, di bidang pendidikan. Nah, pada saat itu Dewi Sartika mendirikan sekolah namanya sekolah istri ya. Pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah yang diberi nama sekolah istri, karena pada saat itu, pada zaman penjajahan di Indonesia, yang berhak untuk mendapatkan pendidikan itu hanya kaum laki-laki ya, kaum perempuan tidak, karena hanya dipandang wanita itu hanya khusus di rumah atau di dapur memasak dan sebagainya. Tapi pada saat itu Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini itu mempertahankan bahwa wanita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pada saat itulah Dewi Sartika memperjuangkan bagaimana tingkat kepeduliannya dia, karena dia sudah mendapatkan pendidikan di negara Belanda saat itu. Nah, dia menuangkan kemampuannya bagaimana supaya kaum wanita ini mendapatkan pendidikan juga, sehingga saat itu dia mendirikan satu sekolah, yaitu sekolah istri ya. Nah, sekolah istri ini tentunya hanya terdiri dari wanita ya. Nanti kalian baca di halaman 60 di situ. Nah, di sekolah yang didirikan Dewi Sartika ini itu para wanita diajari dengan berbagai hal. Ada yang diajari cara berhitung, dari membaca, kemudian menulis. Nah, kemudian menerapkan keterampilan yang harus dimiliki oleh wanita itu menjahit, kemudian merendam, menyulam dan sebagainya ya. Diubah menjadi, nah pada tahun 1910 nama sekolah istri ini diubah menjadi sekolah keutamaan istri. Pada tahun 1920 seluruh wilayah Pasundan memiliki sekolah keutamaan istri ya. Nah, itu kisah dari Dewi Sartika. Jadi tingkat kepeduliannya ya, dia mencerminkan sikap atau pengamalan nilai Pancasila sila kelima, karena dia peduli terhadap kaum perempuan. Kemudian ada di situ ada beberapa ya, tadi Ibu menampilkan beberapa pahlawan yang mencerminkan sikap atau nilai Pancasila ketiga ya. Contohnya di sini Cut Nyai Dien dari Aceh. Nah, itu pantang menyerah ya, karena kecintaannya terhadap tanah air. Sama dengan si Singaraja, dia tidak takut mati, tapi dia mempertahankan akan tanah air. Berarti dia mempertahankan tanah air, berarti menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Kemudian ada Silas Papare dari Irian Jaya, dia juga termasuk memperlihatkan di sini nilai nilai ketiga Pancasila ya, nilai sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena pada saat itu dia memperjuangkan Irian Jaya, termasuk Indonesia ya. Dia memperjuangkan karena kecintaannya terhadap Irian Jaya dan bangsa Indonesia. Dia pantang menyerah. Nah, kemudian ada Patimura dari Maluku. Nah, ini mempunyai semangat untuk maju, kemudian rela berkorban. Kemudian ada Pangeran Antarsari dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Sama tadi dengan Cut Nyai Dien, itu pantang menyerah ya, atau berani mati demi kecintaannya terhadap tanah air. Nah, anak-anak kelas 5 itu untuk hari ini ya, tentang
mungkin lebih ke sikap-sikap tokoh atau contoh keteladanan pahlawan ya yang patut dilihat dan yang memperlihatkan nilai sila-sila Pancasila ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas di rumah, cari 2 tokoh ya, tokoh pahlawan nasional yang mencerminkan nilai sila Pancasila. Kamu sebutkan namanya, kemudian kamu tuliskan sikap-sikapnya, kemudian kamu jelaskan dia termasuk dalam dia sikap-sikapnya ini menunjukkan sila keberapa ya. Hanya 2 pahlawan nasional yang kamu cari ya, yang tidak Ibu jelaskan dalam penjelasan hari ini. Oke? Nah, kalau yang sudah Ibu jelaskan jangan lagi ditulis ya, tapi cari tokoh-tokoh yang lain. Oke? Sekian dari Ibu untuk siang hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Ingat tetap jaga kesehatan di rumah ya. Ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Ibu sampaikan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.